Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman yang Allah muliakan, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita semua masih diberi umur, diberi kesempatan. Semoga sisa umur yang Allah titipkan bisa kita isi dengan amalan yang bisa mendatangkan cinta dan ridhonya. Sahabat percikan iman, pagi ini kita akan isi dengan bedah Al-Quran. Kita akan membahas tafsir Al-Hikmah. Pagi ini kita akan bahas tafsir Al-Hikmah, dan surat yang akan kita telaah adalah surat ke-94. Surat ke-94 namanya surat Asy-Syarh, atau orang suka nyebutnya surat Alam Nasroh ya. Surat Asy-Syarh, surat Alam Nasroh begitu. Nah, kita akan telaah surat ini. Ayatnya cukup pendek ya, cuma 8 ayat. Karena itu ciri khas dari juz amma, ciri khas dari juz ke-30 itu suratnya pendek-pendek, sehingga kita lebih mudah menghafalkannya. Karena itu setiap kali memulai hafalan itu biasanya diawali dengan hafalan-hafalan surat pendek yang ada di juz ke-30. Itu pula kenapa saya menulis tafsir dimulainya juz ke-30, bukan juz 1 ya. Itu lebih untuk kemanfaatan saja. Kita berharap apa yang kita hafal itu kita mengerti ya, dengan menelaah tafsir Al-Hikmah ini. Kita akan lihat ya, kita akan pelajari bersama surat Asy-Syarh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan hatimu? Saudara-saudaraku tercinta, ini kalimat sangat pendek, tetapi memiliki kedalaman makna yang luar biasa. Kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal dakwah itu mendapatkan tekanan yang luar biasa. Justru tekanan yang paling hebat itu dari keluarga terdekatnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh untuk menyampaikan Islam secara terang-terangan, karena sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, itu Nabi dakwahnya sembunyi-sembunyi. Kemudian turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan keluarga terdekatmu. Perlu diketahui, keluarga terdekat Rasulullah itu adalah para pembesar, para petinggi, orang-orang yang berpengaruh di Jazirah Arab saat itu, terutama suku Quraisy. Nabi itu lahir dari keluarga bangsawan. Nabi itu lahir dari keluarga terhormat. Kakeknya, ya, pamannya itu orang yang sangat berpengaruh. Abdul Muthalib, Abu Thalib itu orang-orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan di Jazirah Arab saat itu, terutama di Hijaz, di suku Quraisy dan sekelilingnya gitu. Jadi ketika ada perintah wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan keluarga terdekat, berarti harus memberikan peringatan dan dakwah secara terang-terangan kepada
para pembesar-pembesar Quraisy saat itu. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan paman-pamannya, keluarga terdekat, ya, maka yang pertama kali menentang Rasul ketika Nabi mengatakan, wahai saudara-saudaraku, sekiranya aku beritakan bahwa di belakang lembah ini ada segerombolan tentara berkuda yang akan menyerang Anda semua, yang menyerang paman, bibi, keponakan semua, akuntum musaddiqin, apakah kalian akan mempercayai aku? Apa kata mereka? Majarrobna alaika kadhiba, pasti kami akan percaya karena kami tidak pernah mendapatkan engkau berdusta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat jadi utusan sudah diberi gelar Al-Amin, orang terpercaya. Nah, begitu Nabi menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan, maka Abu Lahab langsung mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Celaka engkau Muhammad. Apakah kamu mengumpulkan kami itu hanya untuk yang begini? Nah, gitu. Kata Abu Lahab, alihadza jama'tana. Untuk ini kamu mengumpulkan kami. Nah, itulah awal Nabi diintimidasi baik secara fisik ataupun mental. Nabi difitnah, Nabi dituduh yang sangat menyakitkan, bahkan beliau diisukan gila gitu. Makanya ada ayat yang mengatakan, wa ma sahibukum bimajnun. Sesungguhnya sahabatmu itu, maksudnya Nabi Muhammad itu tidak gila. Kenapa ada kalimat wa ma sahibukum bimajnun? Sesungguhnya sahabatmu itu tidak gila karena Nabi difitnah sebagai orang gila gitu. Berarti kan bertubi-tubi. Nah, dan itu sangat manusiawi, memberatkan hati Rasul. Dan yang lebih berat lagi adalah bukan karena beliau mendapatkan hinaan, bukan karena beliau dapat makian, bukan karena beliau dapat fitnah, tapi yang menjadi berat bagi beliau itu karena merasa umatnya, maksudnya lahan dakwahnya itu tidak merespon, gersang. Nabi berdakwah ke sini yang menyambut sedikit. Nabi berdakwah ke keluarga ini ditolak. Nah, wajar kalau kemudian ada rasa berat dalam hati Nabi. Maka turun ayat alam nasroh laka sodrok. Bukankah kami telah melapangkan hatimu? Nah, jadi teman-teman sekalian, saya dan Anda pasti pernah mengalami sesek. Sesek di sini maksudnya capek gitu menghadapi kehidupan. Ya, lelah. Nah, kita harus yakin bahwa yang bisa meringankan beban-beban kehidupan kita, yang bisa melapangkan hati kita, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berharap ya terlalu banyak kepada orang untuk meringankan beban-beban yang ada dalam hidup kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat-sangat berkuasa untuk meringankan beban-beban kehidupan kita. Saya yakin di antara Anda ada yang berat menghadapi anak, berat menghadapi suami, berat menghadapi istri, berat menghadapi pimpinan, berat menghadapi anak buah, berat menghadapi murid, berat menghadapi teman. Jadi dalam hidup itu kan orang yang menjadi beban beratnya itu macam-macam. Ya enggak? Ringan ngadepin anak karena anaknya soleh, ngadepin suami berat sekali. Ringan ngadepin suami, berat ngadepin anak. Betul nggak sih? Dalam hidup boleh jadi kita ini menghadapi beban-beban yang di luar dugaan kita. Istri soleh, anak soleh, ya, keluarga soleh, ngadepin pimpinan di kantor yang sepertinya
melelahkan kita. Nah gitu. Keluarga baik-baik saja menghadapi anak buah yang melelahkan kita. Itulah hidup. Ingat, alam nasroh laka sodrok. Bukankah Allah yang telah melapangkan hatimu? Maksudnya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa meringankan beban-beban kehidupan kita. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imani. Di ayat lain dikatakan, Huwallazi anzalas sakinah. Allah yang menurunkan ketenangan. Allah yang menurunkan ketenangan. Jadi kalau Anda, saya mencari ketenangan dari keluarga, mencari ketenangan dari teman, mencari ketenangan dari penghasilan, gagal. Anda akan gagal. Kenapa? Karena sumber ketenangan itu bukan finansial. Sumber ketenangan itu bukan keluarga. Sumber ketenangan itu bukan pekerjaan. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan terhadap orang-orang beriman. Jadi gimana tuh? Ini isyarat bahwa mintalah selalu kepada Allah agar jiwa kita diberi kelapangan untuk menerima apapun yang menimpa diri kita. Begitu Allah melapangkan hati kita, maka semua akan terasa mudah, terasa ringan, terasa gampang. Ya, kesalahan kita kan, kita ini menganggap bahwa ketenangan itu datangnya dari orang. Nah, keliru. Suami itu kadang mengecewakan. Istri itu kadang mengecewakan. Anak begitu juga. Teman begitu juga. Pekerjaan begitu juga. Jadi keliru kalau kita mencari kelapangan hati, ketenangan itu dari hal-hal seperti itu. Itu memberi ketenangan, tapi sifatnya sementara. Dan kadang-kadang unpredictable. Tidak terprediksi bahwa itu menjadi sesuatu sumber yang sangat menyakitkan gitu. Ya, ada artis yang selalu dipuji-puji karena suaminya itu baik banget. Kamu beruntung banget ya punya suami seperti itu ya, gitu. Kelihatan sangat sayang sama anak, sangat perhatian sama istri. Pokoknya jadi pujian aja. Tiba-tiba kita mendengar berita yang mencengangkan, ya. Sampai istrinya itu harus dirawat karena menghadapi KDRT. Nah, coba. Banyak orang yang beranggapan, enak banget ya, tenang banget ya. Jangan ngomong gitu. Karena Anda tidak tahu apa sesungguhnya yang terjadi pada orang itu. Makanya jangan suka ya menjadikan apa yang dirasa, apa yang Anda lihat itu sebagai sebuah kenyataan. Aslinya boleh jadi tidak begitu gitu. Ya banyak contoh lah, ya. Banyak contoh di Instagram, mereka berlibur, kemudian di-upload berbagai macam foto kemesraan, 3 bulan kemudian cerai, ya kan gitu. Di-upload berbagai kemesraan, kebersamaan, ya gitu. Tiba-tiba berita menggegarkan gitu, bahwa ternyata suaminya itu sangat kasar. Sampai ya KDRT-nya parah, sampai istrinya itu dirawat. Coba pelajaran apa yang bisa Anda ambil dari sini? Pelajaran apa? Jangan pernah mencari ketenangan dari apa yang Anda lihat di Instagram. Jangan pernah mengambil ketenangan dari apa yang lihat di film. Ketenangan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima saja apa yang ada di genggaman kita. Jangan suka gini, Mah coba lihat tuh, kayak si itu tuh, lihat nih di Instagramnya loh Mah, gitu. Ayah coba lihat tuh, kayak si itu tuh, lihat di Instagramnya. Keliru Anda. Karena Anda sedang menonton film yang penuh kepalsuan, gitu kan? Iya nggak sih?
menonton kepalsuan sebenarnya. Kalau kita lihat perjalanan, makanya sekarang ini banyak orang yang jiwanya tidak tenang karena salah mempersepsi apa yang dilihat. Yang dilihat di Instagram, yang dilihat di YouTube, kemewahan-kemewahan, tas ratusan juta, mobil puluhan miliar, rumahnya. Anda pikir itu kehidupan yang sesungguhnya. Terus Anda pikir itu yang menjalani itu mereka nyaman gitu loh. Udah nikmati saja apa yang ada di genggaman Anda sekarang. Saya rumah di gang, kendaraan nggak punya, ya udah nikmati saja. Itu yang paling realistis. Jangan sampai rumah saya di gang, ya otak saya gimana pengen punya mobil gitu loh. Ya sekarang rumah di gang, punya mobil, disimpan di mana mobilnya? Di halaman orang lain. Realistis saja hidup mah kalau ingin tenang gitu. Sekarang mah nggak punya mobil juga bisa punya mobil, bisa mengendarai mobil ganti-ganti. Ya hari ini sedan merek ini, besok Kijang merek ini, besok bisa. Mau kemana? Cukup Anda ambil HP, ya kan gitu. Nggak usah kalau nggak punya garasi itu sampai punya mobil, ya. Atau berantem sama tetangga depan karena suka parkir mobil di pinggir jalan sehingga orang terhalang. Anda rumahnya di gang, mikir punya mobil, capek. Jadi nggak tenang gitu loh, ya gitu. Jadi gimana? Alam nasroh laka sodrok. Bukankah Allah yang melapangkan hatimu? Jadikan Allah sumber ketenangan kita. Dan hiduplah realistis. Jangan terjebak dengan apa yang ada di Instagram, dengan apa yang ada di YouTube, dengan apa yang ada di medsos. Semuanya itu tipuan gitu. Ya, banyaklah. Anda bisa pelajari gitu loh. Makanya saya kalau lihat misalnya di Instagram ya gitu, orang begitu mesranya, tidak kemudian, ya Allah, enggak, biasa aja gitu loh. Ya, kita kan nggak tahu apa yang ada di belakang itu. Ya nggak? Banyak kejadian orang yang menjual kemesraan di IG, kemudian bercerai. Begitu. Kemudian berantem, kemudian. Berarti itu tipu daya saja gitu. Jadi hiduplah realistis. Terimalah apa yang sudah Allah gariskan kepada kita. Yang Anda lihat di medsos itu jelas benar sudah diedit. Sudah diedit, saudara-saudara. Yang jelek-jeleknya udah dibuang. Gitu. Mendingan terima saja. Suami kita terima, nggak diedit, itu aslinya. Istri kita terima, nggak diedit, itu aslinya. Anak kita terima, itu aslinya, nggak ada editan-editan, ya. Begitu. Wajah saja bisa diedit tuh sekarang, bener nggak sih? Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, balik ke ayat ini. Alam nasroh laka sodrok. Bukankah Allah telah melapangkan hatimu? Allah yang melapangkan hatimu. Wa wada'na anka wizrok. Dan Allah telah meringankan beban darimu. Alladzi anqadha dhahrok, yang memberatkan punggungmu. Nah, itu bercerita tentang betapa beratnya, saudara-saudara, betapa beratnya beban Nabi, ya, dalam dakwah. Saya tadi tegaskan, beliau dikucilkan, beliau dihinakan, beliau dilempari batu, beliau dilempari kotoran orang. Bahkan Ummu Jamil, istri Abu Lahab itu, kalau bertemu Nabi, jangan lupa, Ummu Jamil itu bibinya Nabi. Dia itu meludahi wajah Rasul di hadapan orang banyak. Benar-benar diludahi kan gitu. Coba, ada nggak di antara Anda yang diludahi di depan orang banyak? Rasul itu ngalami. Saya selama dakwah tidak ada orang yang meludahi wajah saya gitu loh. Berarti saya tuh nothing, nggak ada apa-apanya dalam dakwah dibanding dengan Rasulullah. Rasul dilempari batu sampai pelipisnya berdarah. Ya, Rasul disebut orang gila sampai ada tabib yang datang mengatakan, saya dengar Anda gila, saya akan mengobati Anda.
Karena saya tahu Anda ini orang baik, kata si tabib, kata dokter itu. Akhirnya dokter itu masuk Islam. Karena niat dia baik, bahwa saya ingin ngobatin Muhammad yang katanya gila begitu. Kita ini kalau ada yang menghina, nggak ada apa-apanya. Ya. Kalau Anda ada yang melecehkan, nggak ada apa-apanya dibanding yang diterima Nabi. Ya nggak? Jadi nggak usah lah terlalu banyak mengeluh, saya ini itu. Nggak usah. Nggak ada apa-apanya. Anda bisa lihat di sini. Alam nashrah lak wa wada'na anka wizrak. Allah yang mengangkat beban-beban. Alladzi anqadha dhahrak. Yang memberatkan punggungmu. Dan dengan kuasa Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Justru Allah angkat. Ya, Allah angkat nama beliau. Allah muliakan, Allah tinggikan nama Nabi SAW. Jadi kalau Allah sudah meninggikan seseorang, tidak ada yang bisa menghinakannya. Sahabat yang Allah muliakan, jangan Anda mencari penghargaan dari orang. Walaupun Anda berjuang mencari penghargaan dari orang, kalau Allah tidak memberinya, Anda tetap terhina di hadapan orang. Tapi kalau Anda mencari kemuliaan dari sisi Allah, cari itu, kemuliaan dari sisi Allah. Walaupun orang menghina, tapi satu saat dia akan sadar, akan tahu kemuliaan kepribadian kita. Nah sekarang ini kan terlalu banyak, ya, karena pengaruh media sosial mencari kemuliaan, pujian dari orang gitu. Buktinya kan kita seneng gitu kan kalau ada yang like-nya banyak. Ya, kalau misalnya Anda seorang dokter memberikan arahan kesehatan, lalu banyak yang nonton dan like, ya itu mah bener kan gitu, niatnya kan mencari memberikan pencerahan gitu. Kalau ada seorang dosen gitu, dia buat sebuah video ya, lalu ternyata banyak yang suka dengan video Anda karena memang sangat bermanfaat. Nah itu kan suatu yang bagus gitu ya. Jadi ada kegembiraan yang lebih bersifat ya kegembiraan spiritual. Aduh alhamdulillah ternyata materi kuliah saya yang saya upload tuh banyak sekali mahasiswa yang senang dengan materi kuliah yang saya berikan. Dosen tuh senang. Nah, itu kan positif kalau gitu. Ibu-ibu ya kan gitu, masak gitu ya, lalu di video, lalu di upload, di posting, banyak yang bisa mengambil pelajaran dari kepiawaian Anda memasak, lalu Anda senang. Nah itu kan manusiawi. Tapi yang Anda cari bukan pujian, tapi Anda ingin sharing. Nah itu yang paling penting. Ya, ada yang punya keahlian olahraga gitu ya, lalu dia bikin video, diposting, dan ternyata banyak yang ngikutin cara olahraga dia. Dan kita seneng. Kita yang buatnya seneng. Kita pembuat kontennya seneng. Salah nggak? Nggak juga. Karena itu kemanfaatan dan kemaslahatan gitu. Nah, yang harus dievaluasi. Kalau Anda punya tas baru, difoto, diposting. Anda punya jam tangan baru, diposting, ya kan gitu. Tujuannya satu saja, supaya orang memuji Anda. Ih, jamnya bagus banget, tasnya bagus banget, gitu ya. Nah, kalau tujuan Anda itu, pasti satu saat Anda kecewa ketika tidak ada yang komen. Pasti. Kenapa? Karena yang kita cari adalah apa yang ada di tangan manusia. Padahal ayat ini mengatakan warafa'na laka dzikrak. Allah mengangkat nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai detik ini kita menyebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kenapa? Allah yang mengangkatnya. Jadi teman-teman, carilah kemuliaan yang datang dari Allah. Seperti halnya Allah sudah memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Tentu saja kemuliaan kita nggak akan selevel dengan Nabi Muhammad. Ini mah pelajaran. Pelajaran bagi kita, carilah kemuliaan itu dari Allah gitu.
Nggak usahlah cari kemuliaan dari manusia. Manusia mah sekarang memuji-muji, sekarang mengeluk-elukan, besok menghinakan. Itu manusia. Kalau lagi seneng, wah, ya, foto Anda teh disimpan gitu di HP-nya. Bahkan foto Anda tuh disimpan dikasih figura di rumah. Begitu dia benci, foto yang ada di figura itu dibakar. Ya, foto Anda yang ada di HP dia di-delete gitu. Itulah manusia. Manusia mah ada saat senang, ada saat cuek, ada saat benci. Itu manusia. Makanya rugi kalau kita mencari semua itu dari manusia. Jangan pernah cari kemuliaan dari orang. Carilah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajarlah dari ayat ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihinakan, dinistakan, dilempari batu, dilempari kotoran manusia, difitnah sebagai orang gila. Tapi kalau Allah mau memuliakan, wa rafa'na laka dzikrok, kami angkat namamu. Gitu. Jadi saudara-saudaraku tercinta, inilah yang harus tertanam dalam kehidupan kita. Karena sekarang ini banyak orang yang gelisah gitu ketika Instagramnya nggak ada yang lihat, ketika YouTube-nya nggak ada yang lihat, ketika Facebook-nya nggak ada yang komen gitu loh ya. Terus berjuang bagaimana mencari komen-komen positif bagi orang yang berduit sengaja ya. Punya fotografer pribadi kemanapun dia pergi, benar-benar ya menjadi bagian dari kebutuhan. Kalau Anda jualan kerudung, kalau Anda jualan baju, kalau Anda jualan tas, kalau Anda jualan jam tangan, tujuannya bisnis, tiap pergi kemana Anda difoto, kemudian orang beli produk Anda, itu kan nawaitunya dagang. Ya kalau dagang sih nggak masalah gitu ya. Anda punya fotografer pribadi, ya, punya tim khusus kemanapun Anda pergi, Anda diliput. Tujuannya karena Anda jualan, gitu. Ya tentu nggak masalah, itu mah judulnya juga jualan. Ini mah ada orang yang karena mencari popularitas semata, nggak jualan, nggak apa, sampai punya fotografer khusus kan gitu. Cok, menurut Anda kira-kira mencari apa coba? Mencari kemuliaan dari orang. Teteh keren sekali ya bersepeda gitu. Karena ketika bersepeda kan dia bayar fotografer gitu ya. Kecuali mun Anda jualan sepeda, Anda kan nggak jualan sepeda. Anda kan nggak jualan baju olahraga. Ini mah Anda pengen dapat penilaian gitu. Teteh hebat sekali ya kan gitu. Kemana teh bersepedanya? Ciamis ya? Bandung Ciamis. Di shoot gitu loh ya. Menurut Anda ya, kira-kira nyari apa? Nyari pujian dari orang. Kebayang nggak kalau udah bayar fotografer, udah berakting sedemikian rupa, yang viewernya, yang nontonnya dikit, nggak ada yang like, nggak ada yang komen. Pertanyaan saya, orang itu kecewa nggak? Kecewa lah. Ya, walaupun kalau gue sih nggak masalah. Bohong, hatinya mah pasti bermasalah gitu. Kenapa coba? Karena mencari kemuliaan dari manusia, gitu masalahnya. Nah, makanya Allah berfirman, ya, sungguh Allah yang melapangkan hatimu. Ini cerita tentang Nabi Muhammad. Lalu Allah angkat ya beban-beban yang ada di punggungnya. Bahkan Nabi Muhammad yang tadinya dihinakan, dinistakan, wa rafa'na laka dzikra, kami muliakan. Ya. Nah, lalu Allah ingatkan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya ya, kalau ada kesulitan, beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Ini apa maksudnya? Sampai 2 kali. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kenapa 2 kali? Untuk menunjukkan bahwa
kalau kita sedang menghadapi kesulitan, optimislah, kesulitan itu akan bisa kita lewati. Ayat ini mengajari kita untuk selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak mungkin Allah memberikan ujian di luar kadar kemampuan kita. Pasti tentu saja Allah akan memberikan ujian sesuai dengan kadar kita. Ya. Nah, karena itu, saudara-saudaraku tercinta, ayat ini sungguh sangat-sangat agung untuk tertanam dalam diri kita bahwa kalau aku sulit, sekarang sulit, besok lusa akan ada kemudahan. Saya bertemu dengan seorang ibu yang terlihat sekali nyaman, bahagia di waktu tua gitu. Saya tanya, "Ibu, putra berapa?" 8, Ustadz. Oh, 8. Ya, kalau saya ingat ketika ngurus anak-anak, ya Allah, Ustadz bayangkan 8 atuh. Sekarang saya bersenang-senang. Ya, alhamdulillah anak-anak saya soleh. Saya ini dikasih ini sama anak ini, dikasih itu. Ustadz, saya mah nggak punya apa-apa. Mobil dari anak, rumah dari anak, handphone dari anak. Coba, ibu ini waktu anaknya masih kecil-kecil, 8, dia urus. Ya, capeknya luar biasa. Sekarang di usia 60, sudah santai-santai, berleha-leha, nggak mikirin apa-apa. Jadi, ketika kita berada di kesulitan, satu saat Allah akan memberikan kemudahan. Ketika kita berada dalam kemudahan, hati-hati. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Roda kehidupan itu berputar. Makanya kalau kita lagi banyak rezeki, berbagi. Ketika kita banyak rezeki, bantu orang. Ketika kita banyak rezeki, banyak berterima kasih. Sebab boleh jadi besok lusa rezeki kita seret. Ketika kita sedang seret sekarang ini, jangan pernah putus asa. Betapa banyak orang yang 10 tahun lalu rezekinya seret, sekarang benar-benar berlimpah sampai bingung nyimpen duit di mana, kan gitu. Nah, saudara-saudaraku tercinta, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah roda kehidupan itu kami putar antar manusia. Jadi jangan pernah sombong dan lupa diri saat kita berada dalam kebaikan, dan jangan pernah putus asa saat kita berada dalam keterpurukan, karena roda kehidupan itu berputar. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan Allah tegaskan di surat ini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kali penegasan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Nah, ini dalam bahasa Arab disebut dengan taukid. Dan taukidnya bukan hanya satu menggunakan kata inna, tetapi kalimat, ya. Inna ma'al usri yusro. Nah, Anda kalau belajar bahasa Arab, inna itu salah satu bentuk taukid, penguat gitu loh. Nah, ini penguatnya T2. Bahkan kalimat sesungguhnya, ya, beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Nah, saudara-saudaraku tercinta, ini harus menjadi pegangan bagi kita. Ketika kita berada dalam kesulitan, Anda katakan, insya Allah satu saat saya akan ada kemudahan. Ketika Anda naik gunung, nanjak gitu ya, nah Anda akan mendapatkan keindahan di puncak gunung. Dan setelah Anda dapat keindahan, Anda akan turun gitu. Jadi itulah hidup. Begitulah hidup, saudara-saudara sekalian. Jadi gimana? Terima ritme kehidupan apa adanya, dan jangan lupa selalu bergantung pada penguasa alam semesta. Rabbun nas, malikin nas, ilahin nas, ya. Kepada Allah penguasa kita, pencipta kita, pengatur kita. Allah yang berkuasa melapangkan hati kita walaupun kita di tengah keterpurukan. Allah yang berkuasa memberikan kemudahan kepada kita di saat
Tidak ada solusi, ya. Dari kesulitan ini Allah yang akan memberikan kemudahan itu. Fa idza faragta fansab. Nah, bila engkau telah selesai mengerjakan satu urusan, fa idza faragta fansab, lakukan urusan lainnya dengan sungguh-sungguh. Nah, ini rumus dalam hidup. Jadi hidup mah jangan pernah berhenti. Kalau kita sudah selesai satu urusan, selesaikan urusan itu dengan sungguh-sungguh. Setelah itu jangan diam, kerjakan lagi urusan yang lain. Kerjakan lagi urusan yang lain. Jadi tidak ada istilah bahwa selesai. Kenapa? Selesai yang satu, kerjakan yang lainnya. Selesai yang satu, kerjakan yang lainnya. Jadi apa? Hidup kita menjadi penuh makna, saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, kalau kita bicara sibuk, semua orang itu sibuk gitu loh. Tapi selesaikanlah yang menjadi prioritas kita. Manusia itu dalam hidupnya ada skala prioritas. Ada choice, ada pilihan. Apa sih yang akan jadi pilihan kita? Ambil. Apa yang jadi skala prioritas kita? Ambil. Tapi rumusnya apa? Fa'idha farogta. Kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Dan ketika selesai, fansob. Lakukan lagi pekerjaan lain dengan sungguh-sungguh. Ya, kebayang nggak teman-teman sekalian? Kita ini akan menjadi orang yang sangat produktif. Kenapa? Karena nggak pernah berhenti gitu loh. Selesai mengerjakan ini, kerjakan ini. Selesai mengerjakan ini, kerjakan ini. Kalau ibu-ibu mah udah nyelesain kerjaan beres-beres dapur, nah beres-beres kamar, bersihin kamar, pindah lagi ke halaman. Beresin halaman ke ruang tengah. Beresin terus aja tiap hari. Fa'idha farogta fansob. Kalau kau selesai melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, kerjakan yang lain dengan segala kesungguh-sungguhan. Itu ngajarin apa? Ngajarin kita menjadi orang yang produktif. Ya, gitu. Nah, tapi bingkai itu semua ila rabbika farghab. Kepada Tuhan kamu berharap. Nah, balik lagi. Kalau kita ingin bahagia, hati kita ingin lapang, berharaplah kepada Allah. Kan di ayat yang pertama, alam nasroh laka sodrok. Bukankah aku yang melapangkan dadamu, hatimu? Benar nggak? Berarti Allah kan? Nah, lalu ayat berikutnya bercerita, kalau kamu menghadapi kesulitan, maka beserta kesulitan ada kemudahan. Beserta kesulitan ada kemudahan. Kamu kerjakan satu aktivitas dengan sungguh-sungguh, dan kalau udah selesai, kerjakan lagi dengan sungguh-sungguh. Bingkai semuanya dengan wa ila rabbika farghab. Kepada Tuhan kamu berharap. Makanya di awal saya bilang tadi, kalau kita berharap dari orang, keliru. Orang itu bisa berubah pikiran, bisa berubah pandangan, ya. Ada orang yang tadinya Anda suka, sekarang Anda tidak suka. Ada orang yang tadinya Anda kagumi, sekarang tidak ada. Anda tidak kagum lagi sama dia. Ada orang yang tadinya Anda jadikan teladan, sekarang tidak jadikan teladan. Itulah betapa manusia itu bisa berubah-ubah. Gitu loh. Yang tidak akan berubah itu ketika kita berharap kepada Allah. Fa'idha farogta fansab wa ila rabbika farghab. Kepada Tuhan kamu berharap. Jadi kalau kita melakukan aktivitas apapun, ya berharap kita hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus shalat wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Anda lihat dalam surat Al-Bayyinah. Agama yang lurus itu, dinul qayyimah, agama yang lurus itu ketika kita melakukannya hanya karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Itu yang di dalam surat Asy-Syarah ini, wa ila rabbika farghab. Kepada Tuhan kamu berharap. Kebayang nggak teman-teman sekalian? Kita menjadi orang yang produktif, tapi kita berharap kepada Allah. Anda pegawai negeri, pasti ada SOP. Pasti ada job description. Lakukan. Tapi ketika Anda melakukan itu, berharap keridhaan Allah. Bahwa ternyata Anda dapat nilai dari orang,
dari bagian SDM, ya alhamdulillah itu manusiawi banget. Anda kerja di perusahaan, totally Anda anggap itu amanah. Kalau kau selesai melakukan pekerjaan, kerjakan lagi yang lain, berharap Tuhan, berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Anda dapat bonus dari perusahaan, ternyata Anda dapat promosi dari perusahaan, ternyata Anda dapat penghargaan dari perusahaan. Itu sisi yang sebenarnya bonus saja, bukan tujuan kita. Makanya banyak orang yang bekerja itu capek karena apa? Gue tuh ya udah lakukan ini. Kok si bos nggak menghargai sih? Nah, Anda cari penghargaan dari si bos. Apa yang terjadi? Capek Anda. Tapi kalau gini, ini amanah, ini pekerjaan saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya berharap sama Tuhan saya. Si bos menghargai, alhamdulillah. Si bos nggak menghargai, nggak masalah. Allah sudah menghargai saya. Keren nggak sih teman-teman sekalian? Keren. Gitu loh, ya. Ayat ini indah gitu. Wa ila rabbika farghab, pada Tuhanmu kamu berharap. Ya, kepada Allah kamu berharap. Nah, gitu. Bukan berarti kita menafikan sisi-sisi manusiawi, bukan, tapi yang utamanya gitu, ya. Bapak Ibu sahabat percikan iman yang Allah muliakan, itu surat yang bisa kita bahas pada pagi ini, surat Asy-Syarh, ya. Gampang sekali untuk kita hafal, dan saya termasuk sangat senang baca surat ini. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bagi saya ini ayat benar-benar kudu tertanam dalam jiwa dan menginspirasi. Supaya apa? Kita nggak lelah, kita nggak capek, kita selalu lapang hati. Ada yang muji alhamdulillah, ada yang menghinakan. Ada saya mah cari ridho Allah. Orang menghinakan wajar, dan dia mungkin nggak suka gitu, ya. Ada orang yang dalam hidup ini selalu ada orang yang nggak suka sama kita. Sehebat apapun Anda, pasti ada yang nggak suka. Itu manusiawi gitu loh. Sehebat apapun Anda berkarya, sehebat apapun Anda berusaha, ada orang yang nggak suka. Untuk apa kita ngabisin waktu untuk membahas, melayani orang-orang yang gak suka, yang cuma beberapa gelintir itu? Ila rabbika farghab, kepada Allah kamu berharap. Nah, saudara-saudaraku sekalian, itu yang bisa kita bahas. Demikian saudara-saudaraku tercinta, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.